551 membunuh Dewa Fana. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Puncak Gunung Yunwu diselimuti energi misterius dan angin menderu-deru. Kabut telah terangkat oleh kekuatan pertempuran mereka, dan tubuh Chen Fan dan Li Changsheng muncul. Salah satunya terbungkus cahaya biru dengan rambut hitam dan mata hitam seperti Dewa Azure, sementara yang lain mengenakan jubah Tao dan dikelilingi oleh Ki ungu seperti dewa yang sempurna. Li Changsheng tampak pucat saat ini. Chen Fan berkata dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, "Kamu datang bersama dengan 6 pejuang negara abadi tingkat puncak untuk bertarung melawanku, tapi 5 dari mereka telah mati dan 1 melarikan diri. Kamu hanya dapat menggunakan 3 hingga 5 jam lebih banyak dari kekuatanmu. Kekuatan Dewa Fana dengan kadanganmu. Setelah itu, kamu akan meledak tanpa aku menggerakkan 1 jari pun. Li Changsheng, apa lagi yang kamu punya?" Setiap kata yang dia ucapkan membuat pupil Li Changsheng mengecil, dan pada akhirnya menjadi setipis jarum. 9 pedang terbang mengelilingi Li Changsheng dan menciptakan kilatan aura pedang dari waktu ke waktu, mencoba menyerang. "Saya tidak pernah meremehkan Anda, Tuan Abadi Chen, namun Anda bahkan lebih kuat dari yang saya duga. Saya rasa pedang rahasia Sang Penggarap Agung bahkan tidak sekuat Anda," kata Li Changsheng sambil menjentikkan lengan bajunya. Energi misterius yang kuat menyembur dan melumpuhkan pedang terbang itu. "Saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya bukanlah seorang kultivator dari gerbang surga. Saya pikir Anda akan mengendalikan keserakahan Anda, tetapi Anda tetap saja mati." Chen Fan menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa menolak godaan hidup abadi? Li Changsheng tertawa terbahak-bahak, lalu akhirnya tampak sedih. "Guruku menamaiku, Changsheng, berharap aku bisa berumur panjang dan menjaga sekte Wudang. Sayangnya, aku masih harus melalui hidup dan mati. Bagaimana Anda bisa hidup abadi tanpa selamat dari bencana alam dan melampaui alam semesta? Anda hanya akan hidup sedikit lebih lama," kata Chen Fan acuh tak acuh. Dia kemudian berteriak dengan tatapan galak. "Aku, Chen Beixuan, akan membunuh Li Changsheng dari sekte Wudang hari ini, di puncak Gunung Yunwu." Suaranya sekeras guntur dan menyebar bermil-mil, mengaduk-aduk awan. Bahkan warga di pusat kota Chuzhou dapat mendengarnya. Banyak orang yang menuruni gunung memandang ke atas dengan wajah ngeri. Ledakan, aura pedang itu meraung dan Ki ungu tetap ada. Pertarungan tingkat Dewa Fana akan segera dimulai. Pada saat yang sama, ada lonjakan orang yang keluar dari klub di Danau Yangui. Gunung Yunwu berada tepat di sebelah Danau Yangui, jadi mereka tahu pasti ada sesuatu yang sedang terjadi di puncak gunung. Banyak pengunjung, karyawan, dan orang yang lewat termasuk Li Yichen dan yang lainnya pergi ke danau untuk melihat-lihat. Apa yang terjadi di puncak Gunung Yunwu? Mengapa bergemuruh? Yang Chao bingung. "Yang Chao, apakah kamu ingat rumah siapa yang ada di atas sana?" Li Yichen bertanya. "Maksudmu, Chen Fan?" Yang Chao tersentak dan Si Yingxia memandang ke puncak dengan serius. Zhang Yumeng sangat terkejut. Apakah itu dia lagi? Siapa Chen Fan? Dia tampak luar biasa. Han Ming berdiri bingung dan bertanya-tanya. Li Yichen, Yang Chao, dan Si Yingxia berasal dari keluarga terkemuka dan pada dasarnya berada di peringkat teratas di kalangan anak muda di kota Chuzhou. Jika mereka bertiga takut pada Chen Fan, mungkinkah dia berasal dari latar belakang yang kuat? Seorang tuan muda di provinsi ini. Lin Lulu juga ada di sana, tampak kacau. Si Yingxia menjawab dengan suara dingin, dia juga dikenal sebagai Tuan Chen. Tuan Chen Jiang, Bei, Han Ming menutup mulutnya. Judulnya, Master Chen, adalah hal yang tabu dan mitos di kota Chuzhou. Meskipun dia tidak muncul di Jiangbei selama beberapa tahun, masih ada beberapa legenda tentang dia. Senior Chen adalah Tuan Chen, si jagal pembunuh. Mata Lin Lulu melotot seperti karakter di kartun. Han Ming dan Lin Lulu tidak percaya bahwa pemuda tampan dan sopan itu adalah Tuan Chen yang pembunuh, pemurung, dan menakutkan dalam rumor yang beredar. Itu hanya gelarnya yang paling biasa. Masih banyak lagi, kata Li Yichen dengan wajah muram. Tiba-tiba, Zhang Yumeng berteriak, "Lihat, seseorang jatuh ke air." "Tunggu, apakah itu Jiang Churan?" Semua orang melihat ke arah danau. Memang ada seorang gadis. Siapa lagi kalau bukan Jiang Churan? Ledakan. Satu gerakan Dewa Fana dapat memanggil kekuatan langit dan bumi.
Li Changsheng lebih unggul dalam beberapa jam pertama pertempuran mereka. Begitu dia menjentikkan lengan bajunya, sejumlah besar kekuatan internal menyembur keluar dan bahkan 9 pedang terbang tidak bisa mendekat ke tubuhnya. Li Changsheng, berapa lama kamu bisa bertahan? Chen Fan meninju dengan wajah kusam dan menerobos Ki Ungu. Jangan khawatir tentang berapa lama aku bisa hidup. Pertama, aku ingin melihatmu mati. Li Changsheng mengangkat telapak tangannya yang indah dan mencakar tanah. Dia mengambil seluruh rumah besar dari tengah gunung, lalu mengubahnya menjadi bayangan hitam dan melemparkannya ke Chen Fan. Itu monster. Seseorang yang melarikan diri dari mansion menyaksikan hal ini dan sangat terkejut, jadi dia segera lari menuruni gunung. Lin Suming tidak bisa melakukannya, bukan? Chen Fan mencibir, lalu mengirimkan aura pedang terang yang akhirnya membelah banyak rumah besar menjadi 2. Puing-puing, perabotan dan beton bertulang, semuanya jatuh ke tanah. Tubuh dewa tingkat bumi itu kuat tetapi tidak abadi. Biarkan aku menangkapmu dan membanjirimu dengan pegunungan. Jika tidak berhasil, aku akan menyerangmu dengan guntur atau melemparkanmu ke dalam lahar. Di sana pasti ada cara agar aku bisa membunuhmu. Li Changsheng tampak tenang. Dia menjentikkan lengan bajunya seperti makhluk surgawi. Dia sepertinya telah membuat angin menderu-deru, ikut menggerakkan awan. Langit kemudian tertutup awan gelap dan hujan mulai turun. Dewa tingkat bumi juga disebut makhluk surgawi dan mereka dapat terhubung dengan dunia. Pertarungan di antara mereka tidak terbayangkan. Chen Fan mendengus. Badan panjang umur Azuretir miliknya telah mencapai kesuksesan awal. Meski masih ada sejumlah senjata yang bisa melukainya, seperti laser, meriam elektromagnetik, peluru khusus penusuk baju besi, dan senjata nuklir, dia tidak takut sama sekali. Li Changsheng, kamu terlalu banyak bicara. Pergilah ke neraka. Mata Chen Fan berbinar dan dia langsung berubah menjadi aliran cahaya. Dia mengepung Li Changsheng dan terus-menerus mengirimkan pukulan kuat. 9 pedang terbang juga membentuk sebuah cincin. Energi mereka ditembakkan sejauh 10 kaki, menghancurkan bebatuan gunung. Bang, bang, mereka bertarung seperti 2 binatang buas. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat memecahkan batu, menyebabkan tsunami, dan mengirimkan kekuatan internal sejauh 100 meter. Bahkan ujung gunungnya pun terpotong dan pohon-pohonnya tumbang semua. Chen Fan dan Li Changsheng terus bertarung. Mereka berpindah dari puncak hingga ke kaki gunung saat mereka bertarung. Banyak rumah besar dan rumah hancur seolah-olah badai melanda mereka. Beruntung warga berhasil lolos tepat waktu sehingga tidak ada korban jiwa, dan mereka semua terpana melihat pemandangan tersebut. Samar-samar mereka melihat 2 orang bertarung di tengah badai, tapi bisakah manusia sekuat itu? Mungkin, mereka abadi. Seseorang bertanya-tanya, semua orang di sekitar membeku. Bang, pada akhirnya pertarungan mereka sampai di Danau Yangui. Bahkan danau yang sangat besar pun tidak dapat menahan tekanan. Ia bergejolak dan semburan air melonjak ke langit seperti naga. Li Changsheng menciptakan gelombang dahsyat yang dipenuhi kekuatan internal. Itu hancur ke arah Chen Fan seperti panel besi. Memotong. Chen Fan melambaikan tangannya dan 9 pedang terbang berubah menjadi aura pedang sepanjang 18 kaki. Pertama-tama ia memotong ombak, lalu menuju ke arah Li Changsheng. Tidak, Li Changsheng melayangkan pukulan kuat dan berbenturan dengan aura pedang, hingga menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kekuatan Dewa Fananya tampaknya tidak kalah dengan kekuatan Chen Fan. Meskipun Li Changsheng memiliki teknik membunuh yang lebih lemah daripada Lin Suming, energi dan ki misteriusnya padat dan kuat, sehingga dia bisa berdiri lebih lama. Aku tidak tahan lagi. Kalau tidak, aku harus menggunakan jurus terakhirku. Chen Fan cemas dan matanya berkilau karena kedinginan. Damon yang melarikan diri adalah kekhawatiran terbesar Chen Fan. Ancaman yang ditimbulkan oleh Immortal State Warrior tahap puncak yang bermusuhan terlalu besar. Li Changsheng, kamu akan mati tanpa penyesalan setelah melihat serangan ini. Chen Fan berdiri dan matanya berbinar. Apa itu? Li Changsheng menyipitkan matanya dan merasakan bahaya yang kuat. Benang emas muncul di antara alis mata Chen Fan. Tiba-tiba, benda itu retak dan mengeluarkan seberkas cahaya kemasan. Sinar itu kemudian membentuk bilah emas yang kokoh. Panjang bilahnya hanya beberapa inci dan dipenuhi coretan tulisan. Begitu muncul, semua penonton, bahkan mereka yang berada ribuan meter jauhnya, bisa merasakan jiwa mereka terkoyak. Ini adalah pedang yang aku gunakan dengan kehendak abadi, esensi sejati, dan aether ki ketika aku memasuki permukaan laut ilahi.
Itu disebut, bila esensi ilahi, dan itu dibuat untuk menghancurkan jiwa ilahi. Senjata yang tidak pernah digunakan, sebelumnya tersembunyi di laut, aku akan merayakannya dengan menggunakannya untuk membunuh Dewa Fana hari ini. Chen Fan berbicara dengan tenang dan menjentikkan lengan bajunya. Pergilah, bila esensi ilahi menembus langit dengan aura emas. Auranya sepertinya telah membagi seluruh dunia menjadi dua. Bahkan jika Li Changsheng bisa membuat gelombang dengan esensi sejatinya yang tak terbatas dan aura perlindungan yang kuat, dia sepertinya tidak ada di depan pedang itu dan pedang itu menembus jiwanya. Jiang Churan, ini benar-benar kamu. Yang Chao dan yang lainnya segera mengeluarkan Jiang Churan dari danau. Jiang Churan berkata sambil menangis, Chen Fan masih di Gunung Yunwu dan beberapa orang menyerangnya bersama-sama. Saya pikir dia dalam bahaya. Apa? Semuanya tercengang. Mereka berbelok ke gunung dan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Seberkas cahaya biru dan seberkas cahaya ungu ditembakkan dari Gunung Yunwu dan diledakkan ke Danau Yangui. Cahaya biru kemudian bergoyang dan aura emas terang yang luar biasa bersinar di langit. Aura emas tampak cukup kuat untuk membunuh seorang immortal. Apa itu? Mata mereka terbuka lebar. Bila esensi ilahi. Bila ini terbuat dari 3 komponen, kehendak ilahi, esensi sejati, dan aeterki. Chen Fan telah menyimpan seni ini untuk saat-saat terakhir karena konsumsi esensi ilahi yang luar biasa. Chen Fan telah memutuskan untuk menggunakan seni ini melawan dewa tingkat bumi. Oleh karena itu, bahkan ketika dia melawan Lin Suming, dia tetap menyimpan senjata khusus ini di sarungnya. Namun, dia harus menggunakannya untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia dulu mengetahui banyak seni mistik ketika dia menjadi penguasa surgawi mistik utara. Sejak dia memasuki permukaan laut ilahi, dia mampu menghidupkan kembali banyak seni tersebut, seperti armor api emas dan bilah esensi ilahi. Tubuh bilahnya diliputi dengan cahaya keemasan yang mekar yang memiliki kualitas halus dan dunia lain. Bilah gemilang itu menghujam ke dalam ki esensi Li Changsheng yang kuat, mencabut semua mantra pelindung yang sebelumnya telah dilemparkan Li Changsheng seolah-olah itu bukan apa-apa. Cahaya yang menyilaukan mengalir dari pedangnya, membengkokkan kenyataan di sekitarnya, membuat serangan itu tampak seperti datang dari dunia yang berbeda. Apakah ini pedang jiwa? Li Changsheng hampir tidak punya cukup waktu untuk melakukan serangan, apalagi melakukan pertahanan. Pada saat itu, Chen Fan telah mencapai tahap tengah laut ilahi. Kehendak ilahinya mampu mencapai sejauh 80 km, hampir mencapai jangkauan dewa tingkat bumi. Selain itu, kehendak ilahi miliknya sangat kental, sehingga semakin meningkatkan potensi bilah esensi ilahi. Serangan ini bahkan akan melukai dewa tingkat bumi, Li Changsheng tidak akan punya kesempatan. Semua orang menyaksikan Li Changsheng sedikit terhuyung dan sinar di matanya memudar. Begitu kuatnya serangan itu hingga menembus jiwa ilahinya. Betapapun kuat dan kuatnya jiwa ilahi Li Changsheng, ia tidak bisa menandingi pedang esensi ilahi. Bagaimanapun juga aku dikalahkan. Li Changsheng meringis dan menutup matanya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu dan jatuh ke air. Dewa Fana terbunuh dan akan segera dilupakan oleh dunia. Chen Fan melayang di udara, mengaitkan tangannya ke belakang. Dia tampak sombong seperti biasanya. Jika aku memiliki bilah esensi ilahi ini 3 tahun lalu, pertarungan melawan Galdan Sang Raja Serigala Salju akan jauh lebih mudah. Meski begitu, seni ini adalah lubang hitam energi. Serangan tunggal itu memakan waktu 3 bulan penanaman. Chen Fan menarik kembali bilah esensi ilahi. Dia meringis saat menyadari bilahnya lebih pendek 3 cm. Kemudian dia berbalik dan menemukan bahwa dia tidak sendirian. Sekelompok penonton berkumpul di tepi pantai, Jiang Churan dan Li Yichen termasuk di antara mereka. Li Yichen dan penonton lainnya telah mengamati pertempuran itu dari kejauhan. Baik Li Changsheng dan Chen Fan bertarung dengan energi tak terukur yang mereka peroleh dari lingkungan. Serangan sederhana bisa menjungkir balikkan Danau Yangui. Di tengah kekacauan, mereka melihat 2 sapuan cahaya, satu biru dan ungu lainnya, saling bertabrakan. Kedua cahaya itu mengeluarkan kekuatan dewa yang bisa membelah danau di tengah dan menyembunyikan langit dengan satu telapak tangan. Pertunjukan kekuatan seperti itu berada di luar imajinasi terliar manusia manapun. OMG, aku tidak pernah percaya dengan berita tentang Sage di Myanmar, siapa yang mengira itu nyata? Han Ming ternganga karena terkejut. Tentu saja itu nyata, ada banyak video yang membuktikannya. Hanya saja kami tidak tahu semuanya karena pemerintah berusaha menutupinya,
kata Zhang Yumeng dan kemudian bertanya dengan semangat baru, tidakkah menurutmu sosok biru itu terlihat seperti yang ada di rekaman dari Myanmar itu? Itu benar, banyak orang setuju dengan pengamatannya. Terselubung cahaya biru, Chen Fan membiarkan rambut hitamnya mengalir ke bahunya. Dia berdiri dengan angkuh seperti raja segala dewa. Bahkan dari jauh, terlihat kemiripan yang mencolok dengan sosok dalam rekaman yang keluar dari Myanmar. Ketika dia melancarkan pukulan terakhirnya, gerakannya yang tampan dan tegas menarik hati sanubari para gadis yang mengawasinya. Mata mereka berubah menjadi hati seolah baru saja bertemu dengan idola favoritnya. Li Chen mengerutkan alisnya dan bertanya, "Curan, bukankah kamu bilang Chen Fan diserang? Apa maksudmu?" "Memang, Ran, tidakkah kamu melihat betapa berbahayanya di atas sana dengan guntur, ledakan, dan sebagainya? Itu seperti zona perang. Beberapa rumah besar hancur berantakan. Aku sangat mengkhawatirkanmu, mengira kamu mungkin ada di atas sana. Untunglah aku salah," kata Zhang Yumeng sambil mengusap dadanya untuk menenangkan diri. "Kelihatannya, Chen Fan pasti mati jika dia ada di sana," kata Si Yingxia sambil menggelengkan kepalanya. Yang lain setuju dengannya, bahkan puncak gunung pun hancur, bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Terlibat dalam pertempuran melawan orang bijak adalah kesalahannya sendiri. Mo Hil menyeringai dengan sombong. Sejauh ini, tidak ada yang menyangka bahwa salah satu orang bijak itu adalah Chen Fan. Meskipun mereka tahu bahwa salah satu gelar Chen Fan adalah Master Chen, mereka menganggapnya manusia fana. Melihat kekuatan dewa dari kedua petarung tersebut, mereka mengesampingkan kemungkinan bahwa salah satu dari mereka adalah dia. Jadi, senior Chen sudah mati. Lin Lulu tersentak tak percaya. Apakah senior yang rendah hati dan ramah itu meninggal saat terjebak dalam perkelahian antar orang bijak? Itu dia, Jiang Curan melihat cahaya biru itu dan bergumam. Suaranya dipenuhi emosi yang rumit. Apa? Semua orang melihat ke arah di mana cahaya biru itu berada. Wajah Zhang Yumeng memucat dan bertanya, Ran, maksudmu Chen Fan adalah orang bijak yang berperang di Myanmar? Mustahil. Yang Chao dan Si Yingxia menggelengkan kepala. Sage Myanmar adalah makhluk yang kuat, itu adalah satu-satunya orang bijak yang terbukti ada. Rekaman pertempurannya di Myanmar telah menarik perhatian dunia dan memberinya pengaruh yang sama di dunia seperti pemimpin politik manapun. Sementara itu, Chen Fan hanyalah seorang taipan lokal di Jiangbei. Dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan orang bijak. Bahkan saat Jiang Curan hendak menjelaskan kepada teman-temannya, mereka mendengar suara memanggil mereka. Dia mendongak dan melihat cahaya biru melayang ke arah mereka dari tengah danau. Yang Chao dan yang lainnya panik sementara wajah Zhang Yumeng menjadi pucat dan tidak bernyawa. Zhang Yumeng mengagumi Sage Myanmar karena kekuatan dan kekuatannya yang tak tertandingi, serta kemampuannya untuk mengambil nyawa dengan mudah. Namun, dia mulai mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tiba-tiba menjadi begitu dekat dengan idolanya. Tunggu, mengapa Sage Myanmar mendatangi kita? Apakah dia benar-benar Chen? Li Chen berteriak dalam benaknya. Semua orang menyaksikan dalam diam saat cahaya biru mendekat dan mendarat di depan mereka. Setelah cahayanya meredup, sesosok tubuh muncul. Dia berusia awal 20-an, dengan rambut hitam dan mata gelap. Rambutnya yang halus tergerai hingga ke bahunya dan kulitnya yang bersinar sehalus batu giok. Penampilannya yang halus membuat hati banyak gadis berdebar kencang. Dadada, Chen Fan perlahan berjalan menuju Jiang Curan. Suasana sangat sunyi sehingga mereka bisa mendengar langkah lembut Chen Fan. Orang-orang dengan cepat memberi jalan untuknya, menciptakan jalan antara Chen Fan dan Jiang Curan. Maaf telah melibatkanmu dalam kekacauan ini, kata Chen Fan. Suaranya jelas dan kuat. Tidak apa-apa, aku senang kamu selamat. Meskipun Jiang Curan telah melihat penampilan abadi Chen Fan sebelumnya, namun fitur luhurnya memikat pikirannya. Tolong kirimkan permintaan maafku juga kepada Bibi Tang. Aku akan membangun rumah besar lain untuknya. Kemudian Chen Fan mengangguk pada Lin Lulu dan menghilang. Dia bahkan tidak melirik Yang Chao dan mantan teman sekelasnya yang lain. Semua orang tidak bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa. Setelah beberapa saat, Zhang Yumeng akhirnya memecah kesunyian. Ran, apakah itu benar-benar Chen Fan? Jiang Curan mengarahkan pandangannya ke arah yang diambil Chen Fan, tapi dia tidak menjawab. Yang Chao dan Li Chen sudah mengetahui jawabannya, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata karena emosi yang kuat di dalam diri mereka. Chen Fan adalah orang bijak Myanmar.
Dialah yang membunuh iblis dan menarik perhatian dunia. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah manusia fana yang mempelajari beberapa mantra. Dia bukanlah orang bijak yang bisa menjungkir-balikkan dunia dalam sekejap. Yang Chao dan yang lainnya merasa sulit menerima kenyataan. Jiang Churan telah melihat penampilan asli Chen Fan, begitu pula Li Yichen dan yang lainnya ketika mereka menyaksikan pertarungannya melawan Lei Qianjue. Namun, mereka tidak akan pernah mengira bahwa prajurit yang mereka lihat adalah Chen Fan. Pikiran itu membusuk di benak mereka dan berubah menjadi banyak emosi. Kecemburuan, iri hati, keterkejutan, kebingungan dan penyesalan bergolak di dalam hati setiap orang. Li Yichen memandang Jiang Churan dan kemudian ke langit tempat Chen Fan menghilang. Kilau di matanya meredup. Senior Chen ternyata adalah orang bijak. Pantas saja senior yang mengatakan dia tidak akan pernah bisa menyusulnya. Lin Lulu mengangguk saat dia akhirnya memikirkan situasi tersebut. Sementara itu, Han Ming masih tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum Chen Fan meninggalkan medan perang, dia memindai sekelilingnya untuk mencari alat perekam untuk menghancurkannya jika dia menemukannya. Namun, ada beberapa yang terlewat dan tidak lama kemudian gambar dan video pertarungan tersebut menjadi viral di internet. Berita tersebut dengan cepat menjadi berita utama di banyak outlet berita. Kemunculan kembali The Myanmar Sage. Dia muncul di kota Chuzhou, Tiongkok dan membunuh iblis ungu. Pertarungan tersebut disaksikan oleh ribuan warga Chuzhou dan banyak dari mereka yang merekam video. Berita itu dengan cepat menyebar seperti api di internet. Orang-orang di dunia timur dan barat sangat gembira setelah mendengar berita yang mencengangkan itu. Sementara itu, dunia gelap dicekam oleh suasana suram dan tidak ada seorang pun yang membicarakan hal itu. Damon si iblis darah dulunya menduduki peringkat nomor 3 di daftar ilahi. Guru Rama berada di peringkat nomor 7, dan dipandang sebagai Raja Asia Selatan yang tidak bermahkota. Yao Daoyi adalah pemimpin sekte Dao di Tiongkok, dan memiliki segel guntur yang perkasa. Watanabe adalah mantan Sword Sage di Jepang, dia telah bertarung melawan Lin Suming 3 hari 3 malam, pada akhirnya kalah hanya karena kesalahan kecil. Sakaya, Dharma Raja perkasa dari sekte Buddha Tantra. Dia telah memaksa tentara Inggris keluar dari Tibet. Tantai Kingsuan, Dewi Sekte Mistik, penguasa menara persegi. Dia berhasil melarikan diri dari Ye Qinchang 3 kali. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, Li Changsheng. Dewa fana yang kuat yang bisa mengklaim supremasi atas dunia tetapi menyamar sebagai prajurit negara abadi yang pendiam dan rendah hati. Ketujuh pejuang negara abadi itu mewakili hampir separuh pejuang paling kuat di dunia dan seluruh pejuang negara abadi di timur. Namun, tidak satupun dari mereka yang selamat dari pembantaian tersebut, kecuali Damon si iblis darah. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang setelah mendengar wahyu yang mengejutkan ini. Semua orang di seluruh dunia terdiam. Bahkan para pemimpin organisasi paling berpengaruh di dunia kegelapan tetap diam. Jika ketujuh negara tersebut bersatu, mereka bisa saja menggulingkan suatu bangsa dan mengancam negara adidaya di dunia. Namun, mereka dibantai oleh Chen Fan setelah satu pertempuran. Bagaimana mungkin? Banyak orang merasa sulit untuk memikirkan hal itu. Sementara itu, di Gunung Harimau Naga, tablet roh utama di kuil leluhur sekte guru surgawi tiba-tiba meledak. Pecahan jiwa ilahi Yao Daoyi keluar dari tablet yang retak. Setiap anggota sekte guru surgawi memiliki salah satu tablet tersebut, beberapa telah menggunakannya pada suatu saat dalam hidup untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Namun, tablet roh utama tidak pernah digunakan. Perkembangan seperti itu membuat takut para murid sekte dan banyak yang tidak percaya hal itu terjadi. Apakah Yao Daoyi sudah meninggal? Sementara itu, pelangi muncul di atas istana Potala. Pemandangan itu segera membuat seorang biksu tua menangis. Para jamaah di kuil bertanya kepadanya apa yang dia tangisi. Orang tua itu menunjuk dengan jarinya yang gemetar ke arah pelangi dan berkata dengan sedih, "Itu adalah Dharma Raja kita, dia telah meninggalkan kita." Hanya ada satu orang dalam sekte Buddha Tantra yang layak menyandang gelar Dharma Raja, Sakaya. Hari itu, seluruh Tibet dilanda duka dan kesedihan. Seniman bela diri merasa dunia akan runtuh ketika mereka mendengar tentang kematian Watanabe. Sejak kematian Takemiya Hiro, Watanabe adalah harapan terakhir mereka untuk mendapatkan kembali martabat di Asia. Dia adalah mantan Sword Sage, guru kaisar dan tulang punggung komunitas seni bela diri Jepang. Namun, orang penting di Jepang dibunuh oleh Chen Fan. Selama 30 tahun ke depan,
komunitas seni bela diri Jepang tidak akan mampu bersaing dengan Tiongkok. Erika menghela nafas pasrah. Dia adalah master kendo paling terkemuka di Jepang, dan dengan kematian Watanabe, dia menjadi pejuang paling kuat di negara itu. Meskipun Dewa Iblis yang lebih kuat masih bersemayam di kuil Agung Ise, kekuatannya hanya bisa dilepaskan ketika masa depan bangsa berada dalam keseimbangan. Banyak seniman bela diri Jepang yang menangisi kekalahan besar yang mereka alami. Chen Fan telah mematahkan tulang punggung komunitas seni bela diri Jepang. Sementara itu, kesedihan yang mendalam melanda seluruh Asia Selatan. Pejuang negara abadi selalu menjadi kekuatan yang mendukung organisasi-organisasi kuat di seluruh dunia. Tanpa mereka, sekte dan organisasi tersebut akan segera kehilangan kekuasaan. Xie Yan baru menghilang selama setahun, dan Aula Naga hampir hancur total. Patriark leluhur dari sekte Hong telah kehilangan tubuhnya dan terpaksa bersembunyi di dalam pulau kecil di antah berantah tanpa kemampuan untuk menggunakan pengaruhnya. Chen Fan telah membunuh 6 pejuang negara abadi dalam sekali jalan, menjatuhkan semua pejuang negara abadi di timur. Ini berarti dia akhirnya bisa mengklaim kursi kekuasaan di Tiongkok. Ini merupakan pukulan telak bagi musuh-musuhnya. Direktur Xiao terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menyadari kenyataan. Saya telah meremehkan Chen Beixuan sekali lagi. Sialan, Ye Qinchang dan Li Changsheng keduanya merupakan ancaman besar bagi Tiongkok. Namun, bahkan Ye Qinchang hanya bisa menakuti yang lain, dia tidak cukup kuat untuk membawa mereka ke pengadilan. Dia pernah mencobanya sekali, menghadapi kemarahan 7 pejuang negara abadi pada saat yang sama adalah hasilnya. Setelah pertempuran itu, Ye Qinchang melakukan kontak dengan Yan Jin dan menghilang dari dinamika kekuatan. Chen Fan harus menghadapi musuh yang lebih mematikan daripada yang dilakukan Ye Qinchang 50 tahun sebelumnya. Lawannya terdiri dari 6 pejuang negara abadi di kondisi puncaknya, serta Dewa Fana. Bahkan Ye Qinchang harus berpikir 2 kali sebelum menerima tantangan itu. Namun, Chen Fan hampir membantai semua musuhnya. Burung pipit merah dan macan putih kecewa dengan hasilnya. Bahkan mereka yang paling bersikeras melawan Chen Fan pun menutup rapat bibirnya. Red Sparrow ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Paman Tuan, apakah menurutmu lelaki tua itu mampu mengendalikan Chen Beixuan?" Semua orang memandang Azure Dragon yang duduk di sudut ruang pertemuan. Matanya terpejam saat dia memikirkan pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Jenderal Ye setara dengan Chen Beixuan." Hati semua orang tenggelam ke dasar setelah mereka mendengar jawabannya. Menjadi setara tidak sama dengan kemenangan. Meskipun Azure Dragon mengagumi kemampuan Ye Qinchang, dia tidak yakin dengan hasil pertarungannya. Tak perlu dikatakan bahwa semua orang tahu bahwa skenario seperti itu bukanlah pertanda baik. Mereka memperkirakan peluang Ye Qinchang untuk mengalahkan Chen Fan tidaklah tinggi. Dia sendirian membunuh semua pejuang negara abadi di timur. Dia bahkan melampaui legenda seperti Zhang Sanfeng dan Magus Agung. Dia adalah contoh kekuatan dan kekuasaan, seru seseorang di situs Chia. Hehe, pertarungan yang hebat. Tapi apakah dia pernah berpikir tentang implikasi dari membunuh semua pejuang negara abadi di timur? Apa yang akan terjadi jika Barat memutuskan untuk berperang sekarang? Jika bukan karena para pejuang negara abadi itu, maka Timur pasti sudah jatuh ke tangan kapal-kapal perang Barat, jawab orang lain. Komentarnya selaras dengan banyak pengguna lain dari Jepang, Thailand, dan Indonesia. Penjaga negara-negara tersebut telah diturunkan dan kekosongan yang mereka tinggalkan menimbulkan ketakutan dan kegelisahan di hati setiap orang. Kehadiran pejuang negara abadi di suatu negara bisa sangat mengurangi kemungkinan diserang oleh organisasi bawah tanah. Setelah hilangnya mereka, negara-negara kecil tiba-tiba menjadi rentan terhadap berbagai kekuatan jahat. Chen Beixuan terlalu egois. Dia bisa saja menyelamatkan nyawa mereka demi kebaikan yang lebih besar. Apa yang akan kita lakukan sekarang jika kekuatan Barat mulai mempengaruhi negara-negara di timur? Seorang pengawal kerajaan Thailand mengeluh dengan panas. Bahkan beberapa seniman bela diri Tiongkok mengkritik metode Chen Fan karena kekhawatiran serupa. Bahkan ketika para netizen saling berdebat di forum, observer muncul dan menyimpulkan argumen tersebut hanya dengan satu komentar. Timur memiliki Chen Beixuan sekarang. Itu sudah cukup. Hanya begitu. Chen Beixuan adalah orang paling berkuasa di timur. Dia harus bisa melindungi Asia dari segala bentuk invasi. Komentar pengamat membuat para seniman bela diri lainnya terdiam. Setelah pertarungan,
Chen Fan telah mengklaim kursi kekuasaan di belahan bumi timur dan membawa semua negara di Asia di bawah sayapnya. Sementara itu, Chen Fan telah meninggalkan kota Chuzhou untuk mengejar Damon si Iblis Darah. Dia telah menandai Damon menggunakan kehendak ilahi, sehingga dia dapat menemukannya dimanapun dia berada. Meskipun saya harus mengonsumsi sepertiga energi bila esensi ilahi, imbalannya sangat berharga. Chen Fan mengambil segel guntur dan memeriksanya dengan gembira. Segel itu berwarna biru, tapi tidak memiliki kilau seperti dulu. Ada juga retakan besar dan jelek yang melintang di tubuhnya. Dulunya adalah harta karun dari Sekte Guru Surgawi, tetapi saat ini sama saja dengan sampah. Saya mungkin bisa memperbaikinya dalam beberapa bulan. Ini adalah artefak roh kelas menengah, akan sia-sia jika membuangnya, pikir Chen Fan dalam hati. Artefak roh sangat langka di bumi sehingga bahkan dewa tingkat bumi pun harus mendapatkannya hanya dengan keberuntungan. Penggarap agung telah menghabiskan waktu ratusan tahun dan hanya dapat menghasilkan artefak roh setengah jadi, pedang pemulihan esensi. Namun, segel guntur telah disempurnakan dari generasi ke generasi dewa tingkat bumi di Sekte Guru Surgawi. Pada saat itu, ia telah memanfaatkan energi selama lebih dari 1000 tahun. Itu jauh lebih kuat daripada pedang pemulihan esensi. Sayangnya, pemilik sebelumnya tidak cukup kuat untuk mengeluarkan potensi sebenarnya. Saya akan mendapatkan trik penyelamatan nyawa lainnya setelah saya memperbaikinya, pikir Chen Fan. Chen Fan mendarat di jalan raya dan mulai berlari menuju kehadiran Damon, mencoba menutup celah tersebut. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Damon telah membawanya ke Kabupaten Shisui. Sial, ayahku masih di Shisui. Pikiran itu mengingatkan Chen Fan. Dia mengisi energinya untuk memecahkan penghalang suara dan melesat ke kota. Dia menempuh jarak beberapa puluh kilometer dalam waktu kurang dari 1 menit dan sampai di rumah ayahnya. Sebelum memasuki rumah, dia melihat sekelompok orang berkerumun di depan pintu masuk. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada Tuan Chen. Saya melihat kilatan lampu merah keluar dari rumahnya. Hal berikutnya yang saya tahu, dia berada di ambang kematian. Saya mendengar bahwa para ahli medis sedang dalam perjalanan, saya ingin tahu apakah mereka dapat menyelamatkan nyawanya. Aku sangat berharap dia baik-baik saja. Wajah Chen Fan menjadi gelap setelah dia mendengar percakapan itu. Dia menyerbu masuk ke dalam rumah, mengikuti hembusan angin liar di belakangnya yang meresahkan orang-orang di depan rumah. Dia melihat Sekretaris Sun segera setelah dia melewati pintu. Sekretaris Sun mondar-mandir di dalam ruangan, wajahnya memerah. Siapa kamu? Sekretaris Sun bertanya dengan bingung. Chen Fan tidak menjawab. Dia memandang ayahnya yang sakit-sakitan di tempat tidur dan langsung hampir menangis. Hampir tidak bernapas, Chen Gexin terbaring tak bergerak di tempat tidur, wajahnya yang tak bernyawa warnanya lebih pucat daripada abu. Kulitnya yang keriput menempel erat pada tulangnya, membuatnya tampak seperti tengkorak. Jantungnya bergetar lemah dan hampir menyerah. Ayah! Kemarahan yang tiba-tiba menguasai Chen Fan. Niat membunuh yang teguh muncul di matanya. Meskipun Chen Gexin pemalu dan dia jarang mengungkapkan betapa dia mencintai Chen Fan, dia tetap membesarkannya. Mereka bergantung satu sama lain, membangun hubungan dekat sejak kematian ibu Chen Fan. Di mata Chen Fan, ayahnya adalah seseorang yang jujur dan saleh. Dia selalu duduk tegak, dimanapun dan betapa lelahnya dia. Sedihnya, Chen Gexin sedang bersandar di sofa, kurus seperti menyapu. Dia sangat senang melihat Chen Fan, dia ingin mengangkat lengannya yang gemetar, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Usianya baru 40 tahun, namun ia telah menjadi tua dan jompo. Bang! Bayangan merah muncul dari tubuh Chen Gexin. Seorang pria ras campuran yang sangat tampan dengan hidung mancung dalam tuxedo hitam muncul di balik bayangan merah. Itu adalah Damon. Damon membungkuk pada Chen Fan, tampak anggun seperti bangsawan kuno. Tuan Chen Beixuan yang terhormat, kekuatan Anda membuat saya takjub, tetapi Anda pasti memiliki kelemahan. Seperti yang kamu lihat, ayahmu berada di bawah kutukan yang disebut kutukan asal darah. Itu adalah salah satu kutukan tertua di dunia dan tidak ada cara untuk mematahkannya. Ingat saja kekuatan kutukan akan masuk jauh ke dalam darah dan tulangnya, dan akan bersamanya sampai akhir hayatnya. Separuh dari darahnya akan mengalami nekrosis setiap 7 hari, jadi kita harus terus-menerus mengganti darahnya, menyembuhkannya dengan segala macam ramuan dan ramuan roh, dan memperkuat tubuhnya dengan vitalitas seorang seniman bela diri papan atas, agar dia bisa hidup.
Damon menyeringai. Tentu saja, kamu juga bisa menyerahkan nyawa ayahmu dan terus mengejarku. Terserah kamu. Kemudian, bayangan merah itu meledak dan menghilang. Sekretaris Sun ketakutan dan Chen Fan tampak tanpa ekspresi. Damon, dua api emas menari-nari di mata Chen Fan. Kekejaman yang melonjak berkumpul di sekujur tubuhnya dan lantainya membeku. Chen Fan tidak pernah begitu kejam sejak dia dilahirkan kembali. 4 tahun sebelumnya, terakhir kali dia merasakan hal yang sama mungkin ketika keluarga Chen mengirim mobil untuk menabrak ibunya Wang Xiaoyun. Orang tua dan keluarga seperti hati bagi Chen Fan dan dia telah kembali ke kehidupan ini untuk menebus penyesalannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menyakiti mereka lolos, bahkan jika dia harus menghancurkan planet-planet dan membantai seluruh alam semesta. Fiuh, Chen Fan perlahan mengulurkan tangannya dengan wajah kusam. Kekuatan tak kasat mata menyembur dan mengumpulkan bayangan merah tua yang pecah di tangannya, menampilkan wajah Damon yang ketakutan. Bang! Chen Fan menembakkan api emas yang membungkus Damon. Damon, saya, Chen Beixuan, bersumpah demi Tuhan, saya akan menemukan Anda dimanapun Anda berada, tidak peduli Anda berada di ujung alam semesta atau jauh di dalam waktu. Saya akan mengambil jiwa ilahi Anda dan membakarnya untuk sementara waktu, 100 tahun, dan aku akan memusnahkan semua keturunanmu. Aku tidak akan pernah menyesalinya dan aku tidak akan memasuki level roh terhubung sampai aku membunuhmu. Bunuh, 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 bunuh. Chen Fan menulis 7, pembunuhan, di udara. Begitu dia mengambil sumpah, petir menyambar dan mengagetkan semua orang di sekitar mansion. 7 kata tersebut kemudian menyatu dengan api emas dan berubah menjadi jimat emas. Itu ditembakkan ribuan mil jauhnya dan menempel di tubuh Damon. 7 kutukan pembunuhan dari 10.000 sekte Dharma. Sejak saat itu, Chen Fan akan merasakan kehadiran Damon selamanya. Bahkan jika jiwa ilahi Damon keluar dari tubuhnya dan bereinkarnasi atau bahkan jika ia melarikan diri ke ruang lain, Chen Fan masih akan menemukannya. Inilah kekuatan kutukan 7 bunuh. Begitu seorang kultivator 10.000 sekte Dharma melontarkan kutukan, dia harus mengejar target tersebut sepanjang hidupnya. Jika Chen Fan tidak membunuh Damon, dia akan diserang oleh iblis mental atau dihentikan oleh seluruh dunia ketika dia memasuki level roh terhubung, karena dia membuat sumpah yang keras itu. Chen Fan adalah seorang kultivator agung jadi dia tahu cara melanggar sumpah, tapi dia tidak mau melakukannya. Saat itu, dia hanya ingin membunuh seseorang. Desir, di sebuah kota di provinsi Dongjiang. Damon berhenti, tampak puas. Chen Beixuan, kamu tidak menyangka hal ini akan terjadi, kan? Semua orang mengatakan bahwa tidak ada gunanya mengancammu dengan orang tuamu dan bahwa para kultivator sepertimu mungkin adalah reinkarnasi dari binatang purba yang tidak memiliki emosi. Namun, aku tahu bahwa kamu sangat peduli pada orang tuamu. Damon mencibir, jika aku membunuhnya sekarang, kamu pasti akan menjadi gila dan mengejarku. Kutukan asal darah yang aku berikan padanya diturunkan oleh leluhur darah dan pernah membunuh seorang saint dari gereja Kristen. Bahkan jika kamu menjadi seorang bumi level dewa, kamu tidak akan bisa memecahkannya. Sebaiknya kamu pergi membantu ayahmu dengan vitalitasmu, hahaha. Memikirkan hal ini, Damon tertawa tanpa menahan diri. Orang-orang yang berada di bawah kutukan hanya dapat mengandalkan obat-obatan roh dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan hidup, atau seorang kultivator papan atas dapat menggunakan vitalitasnya sendiri untuk memperlambat efek kutukan. Sepertinya tidak ada orang lain selain Chen Fan yang bisa membantu. Namun setelah itu, Chen Fan akan mendapat beban. Chen Gexin akan segera mati tanpa vitalitasnya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya sedetik pun. Sebagai pejuang negara abadi yang berpengalaman, Damon selalu bersiap menghadapi kemungkinan buruk sehingga dia membuat rencana terlebih dahulu untuk membuat rencana pelarian. Saat dia merasa senang dan merasa senang, jimat emas tiba-tiba terbang dengan cepat. Ke arahnya. Apa itu? Damon ketakutan. Dia dengan cepat mengirimkan aura merah tua untuk menghentikan jimat itu tetapi jimat itu tidak terlihat, seolah-olah jimat itu tidak ada. Dalam sekejap, ia melewati auranya dan menempel di tubuh Damon. Hah! Damon menjerit mengerikan. Jimat itu dicap di jiwanya dan tanda emas muncul di wajahnya. Rune itu terdiri dari 7 kata, bunuh, masing-masing dari mereka membawa kekejaman sang perapal mantra. Chen Beixuan, kamu meninggalkan ayahmu. Damon merasa sangat marah,
dan dia segera berlari ke barat tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengeluarkan kutukan 7 bunuh, Chen Fan meminta Sekretaris Sun untuk pergi, lalu dia membentuk barisan di sekitar mansion, dia melarang siapapun masuk. Saat itu, Sekretaris Sun sudah mengenali Chen Fan. Sebagai Sekretaris Chen Gexin, dia tahu sedikit tentang keluarga Chen. Dia segera meninggalkan mansion dan menghentikan para penonton, lalu dia menghubungi Wang Xiaoyun dan Chen Huaiyan. Pada malam hari, Wang Xiaoyun, Chen Huaiyan, An Ya, Fang Qiong dan Hua Yunfeng dengan cepat pergi ke siswi dari Zonghai dan kota Jin, tetapi Chen Fan telah mengatur susunannya dan mereka tidak bisa masuk. Menyelamatkan guru leluhur di dalam, kata Hua Yunfeng. Yu Wenjin dan Asiu menambahkan, ya, Tuan hampir seperti makhluk abadi. Satu kutukan pun tidak akan membuatnya putus asa. Wang Xiaoyun dengan enggan memasang senyuman di wajah pucatnya dan menatap mansion dengan khawatir. Ah, Gexin terlalu keras kepala. Jika dia mengikuti saranku dan mengundurkan diri, dia akan kembali ke kota Jin atau ke Zonghai, ini tidak akan terjadi. Chen Huaiyan menggelengkan kepalanya. Zonghai dilindungi oleh Hua Yunfeng dan Tong San dijaga oleh dua pejuang negara abadi. Kota Jin juga memiliki Green Dragon Grand Array. Drakeling putih telah pergi selama 9 hari, jadi bahkan dewa tingkat bumi pun tidak akan mampu memecahkan susunannya dan melukai keluarga Chen. Karena Chen Gexin sendirian di kota Chuzhou tanpa perlindungan apapun, musuh Chen Fan pasti akan mengincarnya. Wang Xiaoyun menghentakkan kakinya dan berkata, saya pasti meminta Gexin untuk kembali ke Zonghai setelah ini. Semua orang memandang rumah itu dengan cemas. Sementara itu, di dalam mansion, Chen Fan duduk dengan mata menatap. Kutukan asal darah memang menyusahkan. Aku telah memindai tubuh ayahku dengan kehendak abadi dan aku menemukan bahwa kekuatan kutukan itu berakar di nadinya. Kecuali ayah meninggalkan tubuh ini dan bereinkarnasi atau mengambil tubuh orang lain, kutukan itu akan menjadi kutukan, akan bersamanya selamanya, bahkan mewariskannya kepada keturunannya. Sepertinya itu adalah kutukan tertua di bumi. Chen Fan menjelajahinya dengan energi misteriusnya dan menganggapnya rumit. Itu akan ditempatkan di peringkat atas bahkan jika dibandingkan dengan semua kutukan di alam semesta. Dia tidak tahu akan ada kutukan rumit di planet kecil bumi ini. Tapi, kenapa kutukan itu terasa familiar bagiku? Chen Fan bertanya-tanya ketika dia mencoba mengingat. Tiba-tiba, dia teringat akan kenangan lama yang terkubur jauh di dalam benaknya. Mata Chen Fan berbinar, bukankah ini kutukan asal garis keturunan dari keluarga? Kindred dan Dark Wolves sama-sama merupakan salah satu klan alam semesta. Darah murni dari keluarga bisa menjadi makhluk roh yang terhubung setelah mereka dewasa. Tidak seperti serigala hitam, Kindred lebih baik dalam mantra dan kutukan. Kutukan asal garis darah adalah salah satunya dan dikatakan mampu melacak nenek moyang dan keturunan seseorang. Jika itu dilemparkan oleh seorang kultivator pada tingkat pencerahan abadi, dia dapat membunuh hingga 100 generasi leluhur dan 1000 generasi keturunan. Dahulu kala ada sosok perkasa dari keluarga, dia telah membunuh klan yang beranggotakan lebih dari 10 miliar anggota dengan kutukan asal garis darah. Chen Fan pernah memusnahkan keluarga Chen dengan kutukan kematian garis darah dari 10.000 sekte Dharma. Itu adalah kutukan yang direformasi berdasarkan kutukan keluarga dan 3 kali lebih kuat daripada kutukan asal garis darah. Damon adalah salah satu dari Kindred. Tidak, menurutku dia hanya seorang blasteran. Pantas saja dia hampir menjadi makhluk abadi. Menurutku dia telah benar-benar membangkitkan akar dari garis keturunan. Chen Fan mencibir, bahkan jika kamu berdarah murni, lalu kenapa? Aku telah membunuh 7 tuan abadi dari keluarga dan seluruh ras hampir dimusnahkan. Kamu berani menyakiti ayahku, maka aku akan mengejarmu sampai akhir masa depan semesta. Begitu dia tahu itu adalah kutukan asal garis keturunan, lusinan cara untuk mematahkan mantra itu segera muncul di benaknya. The Kindred bukanlah ras terkemuka di alam semesta. Mengingat pengaruh mereka yang moderat, ada banyak ras, termasuk sekte di bidang kultivasi, yang telah mengembangkan lebih dari 100 cara untuk mematahkan kutukan asal darah mereka. Namun, hanya ada 3 yang cocok dengan lingkungan bumi dan level Chen Fan. Metode pertama, temukan darah murni dari Kindred dan buat jimat pemecah kutukan dengan darah rohnya. Kesampingkan masalah menemukan darah murni di bumi, itu adalah makhluk roh terhubung dan saya tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika aku menemukannya. Yang kedua,
kutukan bebas khawatir, dari 10.000 sekte Dharma. Dikatakan mampu mematahkan segala macam kutukan, tapi perlu setidaknya 49 hari untuk diterapkan. Saat itu, Damon sudah siap. Telah lama pergi. Tipe ketiga adalah, mantra roh kayu Yi, dari ras Sylvan. Ini adalah mantra yang terdiri dari darah roh Dewa Sylvan dan Ki roh kayu Yi, dan digunakan untuk mematahkan berbagai kutukan keluarga. Mata Chen Fan berbinar ketika dia mempertimbangkan tipe ketiga. Ras Sylvan adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Mereka telah mengembangkan mantra seperti itu sejak mereka membenci Kindred. Chen Fan memiliki Yi Wood Spirit Ki. Mengenai darah roh Dewa Sylvan. Dewa Sylvan adalah orang suci dari ras Sylvan dan setidaknya memiliki kekuatan tahap formasi jiwa. Tubuh panjang umur Azure Tirkku berasal dari Grid Azure Tirk dan berada di tahap tersebut dari Reunion. Meskipun aku baru mencapai tingkat keberhasilan awal, itu sudah cukup untuk menggantikan darah roh Dewa Sylvan. Selain itu, Damon baru berada di tahap puncak keadaan abadi. Kutukan yang dia lontarkan tidak sekuat asli. Kemudian, Chen Fan segera mulai mengerjakannya. Dia berusaha membuat luka di pergelangan tangannya dengan paku yang tajam. Kuku transparannya mampu membelah kulit hingga terbuka, mengeluarkan suara dentingan seolah-olah logam saling berdenting. Seolah-olah tubuhnya terbuat dari paduan yang lebih keras dari berlian. Gemerincing, kulitnya akhirnya terbelah dan darah biru bercahaya mulai menetes. Ruang tamu penuh dengan elemen kayu spirit Ki begitu darah keluar. Sekumpulan buah plum yang layu di sudut tiba-tiba mekar. Itu adalah darah roh dari tubuh ilahi, jadi roh Ki hanya dalam setetes saja sudah sebanding dengan 100 pil pengumpul esensi. Chen Fan seperti Tripitaka yang meminum ramuan kehidupan. Selalu ada ras sesat dan alien yang memburu murid-murid dari para Grandmaster teratas untuk mengambil darah roh mereka. Celup, celepuk, celepuk. Chen Fan mengekstraksi total 7 tetes darah roh dan kulitnya sembuh secara alami. Dia kemudian menggabungkan Yi Wood Spirit Ki dengan 7 tetes darah dan menariknya ke udara. Jimat yang rumit muncul. Jimat ini 10 kali lebih rumit daripada prasasti kehidupan abadi yang pernah dibuat Chen Fan. Sebelumnya, jimat itu dibuat dengan darah tubuh roh dan dapat menghidupkan kembali orang dari kematian. Fiuh, Chen Fan terlihat sangat serius. Setiap gerakan jarinya bergerak perlahan, membuatnya seolah-olah sedang membawa sesuatu yang berat. Hanya para penggarap kuno sejati yang bisa menggunakan mantra semacam ini, jadi dia harus melakukan upaya keras. Bang! Sekitar 3 jam kemudian, Chen Fan akhirnya menyelesaikan jimatnya. Ketika dia menyelesaikan pukulan terakhir, seluruh jimat bersinar dan lampu hijau mekar dari goresan prasasti. Jumlah guratan tersebut membentuk sebuah pohon, yang merupakan pohon roh pertama di dunia, nenek moyang legendaris dari ras Sylvan. Jimat, hancurkan kutukan itu. Chen Fan mengucapkan mantra dan dengan lembut menginjak kakinya. Jimat roh kayu Yi berubah menjadi lampu hijau dan masuk ke tubuh Chen Gexin. Chen Gexin gemetar karena pengaruh lampu hijau. Gumpalan asap hitam mengepul dari tulangnya, membentuk wajah iblis yang mirip Damon, namun Chen Fan segera membakarnya menjadi abu. Saat lampu hijau menjadi lebih terang, lebih banyak asap gelap keluar dari tubuh Chen Gexin. Ujung-ujungnya, kulit dan ototnya mulai membengkak, mulai dari jari tangan, pergelangan tangan, bahu hingga dada, lengan, kaki, dan kepala. Chen Gexin akhirnya pulih. Wang Xiaoyun dan yang lainnya menunggu di luar mansion selama 3 hari. Sementara itu, orang-orang dari balai kota, penduduk provinsi Jiangnan, dan Taipan dari Sisui pergi berkunjung, namun Wang Xiaoyun mengirim mereka kembali. Perusahaan Kiong Utara memiliki aset hampir 1 triliun dan pemerintah memberi mereka perlakuan istimewa. Siapa yang berani membuat mereka tidak senang? 3 hari kemudian, Chen Fan akhirnya keluar. Xiao Fan, bagaimana kabar ayahmu? Wang Xiaoyun segera mendekatinya. Jangan khawatir, ayah baik-baik saja. Chen Fan tersenyum dan menghibur ibunya. Ketika dia melihat wajah lelah Wang Xiaoyun, dia menjadi lebih kejam. Damon, aku datang untukmu. Chen Fan berbalik dan berjalan keluar. Hei, Xiao Fan, kamu mau kemana? Semua orang memandangnya dengan tatapan terkejut. Membunuh. Chen Fan mengucapkan kata itu dengan dingin, lalu berubah menjadi cahaya biru dan melesat ke arah barat. Semua orang bingung ketika mereka saling memandang. Meski Damon sudah berlari selama 3 hari, Chen Fan selalu bisa menemukannya. Dia cepat, 3 hari dan dia sudah berada di Timur Tengah.
Chen Fan memandang ke barat dan mendengus. Seorang pejuang negara abadi bisa terbang, tetapi hanya sejauh 100 mil. Hanya seorang kultivator kuno yang bisa terbang ribuan mil dan berkeliling dunia dalam sehari. Damon tidak bisa terbang tetapi dia juga khawatir Chen Fan akan menangkapnya, jadi bukan ide yang baik untuk naik pesawat atau kereta api dan dia hanya bisa berjalan kaki. Sungguh mengesankan dia bisa berlari ribuan mil hanya dalam 3 hari. Chen Fan mengeluarkan komunikator spesialnya dan memanggil Red Sparrow saat dia sedang melaju di jalan. Hai, Red Sparrow, aku ingin segalanya tentang Damon. Komunikator diberikan oleh Departemen Kasus Khusus sehingga Chen Fan dapat menghubungi mereka kapan saja. Bahkan ketika dia berada di hutan, itu masih terhubung. Chen Fan biasa memasukkannya ke dalam harta karun Dharma pengubah dimensi dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menggunakannya. Red Sparrow langsung menjawab, apakah kamu akan mengejar Damon? Informasinya sudah siap, saya akan mengirimkannya kepada Anda, tapi harap berhati-hati. Damon adalah pejuang negara abadi berpengalaman yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Dia adalah pemimpin dari 3 organisasi bawah tanah teratas di barat dan sudah dekat hubungan dengan banyak negara dan Taipan Eropa. Anda akan berada dalam wilayah pengaruhnya begitu Anda tiba di Timur Tengah. 3 teratas dari negara abadi. Lin Suming adalah pemimpin Asia Tenggara. Dia bisa mengumpulkan orang-orang seperti pemimpin Sekte Hong dan Xie Yan hanya dengan sepucuk surat. Ye Qingchang mengendalikan Kunlun dan dapat mengerahkan beberapa juta tentara. Arbiter ilahi adalah yang terkuat di gereja Kristen dan potensinya sungguh luar biasa. Chen Fan bisa membunuh Damon kapan saja jika dia berada di negara tersebut. Namun, ketika dia kembali ke wilayah kekuasaannya, dia bisa mulai mengumpulkan kekuatan yang kuat, bahkan bisa memanggil tentara Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Tercatat, kata Chen Fan sambil menutup telepon dan melihat-lihat informasinya. Damon, ayah tidak diketahui, lahir di keluarga bangsawan kuno di Rumania dan memiliki 1/4 keturunan Tionghoa. Dia dibesarkan di kuil Dalun di Tibet, kemudian dia masuk pertapaan gereja Kristen. Dia memiliki pengetahuan tentang Timur dan West, menguasai seni rahasia dan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya dan memiliki tubuh yang hampir abadi. Beberapa pejuang negara abadi dari gereja Kristen telah mencoba membunuhnya beberapa kali, tetapi dia selalu berhasil melarikan diri. Dia yang terkuat di dunia gelap barat dan memimpin 3 organisasi bawah tanah teratas. Banyak organisasi di barat yang melakukannya, ada hubungannya dengan dia dan dia dianggap sebagai pemimpin dunia gelap barat, kekuatannya tidak dapat diprediksi, diduga berada pada level Dewa Fana. Segmen selanjutnya adalah tentang pembunuhan yang dilakukan Damon. Selama Perang Dunia Kedua, dia membantai beberapa juta orang di Afrika Utara, Eropa Tengah dan Eropa Timur, akhirnya membangkitkan garis keturunannya dan hampir menjadi abadi. Dia juga sangat licik. Gereja Kristen gagal membunuhnya dan dia bahkan lolos dari serangan nuklir Uni Soviet. Sepertinya dia menyembunyikan kekuatannya. Chen Fan menyipitkan matanya ketika dia melihat garis tentang perbandingan kekuatan Dewa Fana. Saat Damon bertarung dengan Chen Fan, kekuatan yang dia tunjukkan hanya pada tahap puncak dari keadaan abadi. Namun dari catatan dan informasi, Damon sepertinya sudah memiliki kekuatan dewa mortal, hanya saja dia tidak menggunakannya. Dia pasti berpikir bahwa melarikan diri adalah ide yang lebih baik setelah melihat bahwa 2 dewa Fana pun tidak mampu membunuh Chen Fan. Bagaimanapun, peringkat Damon lebih tinggi dari Lin Suming di Divine Roll tahun lalu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, itu tidak akan menghentikanku untuk membunuhmu. Chen Fan mencibir dan mengayunkan tubuhnya lagi. Melihat ke bawah dari langit, tampak ada seberkas cahaya biru ke arah barat, tepat di atas tanah. Jarak antara Tiongkok dan Barat sekitar 5.500 km, lebih dari 1.000 mil. Kalaupun naik pesawat, mungkin butuh waktu belasan jam untuk sampai ke sana. Namun, Chen Fan hanya menghabiskan 9 jam untuk berlari dari kota Chuzhou ke perbatasan dengan kecepatan hampir supersonik. Begitu sampai di gurun pasir di Timur Tengah, Chen Fan langsung merasakan kehadiran Damon meski samar. Menutupi kutukan 7 pembunuhan dengan seni rahasia. Chen Fan mencibir, sayangnya, kamu tidak mengerti bahwa kutukan 7 pembunuhan adalah kutukan yang mematikan. Kecuali kamu menghilang, tidak ada cara untuk memutuskan hubungan kita bahkan jika kamu melarikan diri ke dunia luar. Chen Fan terus mengejar Damon.
Ketika dia melintasi perbatasan, Chen Fan tiba-tiba menyadari kehadiran Damon. Setengah jam kemudian, Chen Fan bertemu dengan sekelompok militan yang mengendarai truk pickup dengan AK-47 di tangan dan syal di kepala. Mereka menempatkan diri mereka di hadapan Chen Fan seolah-olah mereka siap mati. Pada awalnya, Chen Fan hanya membunuh pemimpin mereka untuk membubarkan para militan, dan kemudian, semakin banyak dari mereka yang datang. Mereka bahkan tidak tahu siapa Chen Fan, tapi mereka rela mati demi uang. Setelah bertahan beberapa kali, Chen Fan akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya dan mulai membunuh. Tiba-tiba, para militan dibantai satu per satu. Setiap gerakan yang dilakukan Chen Fan membunuh hampir 100 dari mereka, dan akhirnya, ribuan orang tewas. Chen Fan kemudian melanjutkan perjalanannya ke barat melalui jalan berdarah. Sementara itu, perburuannya mulai menggemparkan dunia.